Saya ke kota. Pinjam mic Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Presiden Forum Demokrasi Gorontalo, yang saya hormati Bapak narasumber serta hadirin yang masih setia dengan Forum Gorontalo Demokrasi. Baik, kayaknya kami Kota Gorontalo mendapatkan jatah yang terakhir. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Asisten 1 terkait dengan ada kemungkinan Pak Kota Doni Gorontalo, maksudnya? Pak Doni. Doni terkait Kota Gorontalo tidak dalam menyusun melaporkan tidak sesuai ketentuan. Ingin kami klarifikasi bahwa kami pemerintah Kota Gorontalo selalu taat asas. Taat asas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan akibat dari taat asas tersebut, alhamdulillah kami Kota Gorontalo itu 2 kali berturut-turut dianugerahi oleh pemerintah pusat. Pertama itu Parasamya Purnakarya, itu diberikan kepada institusi pemerintah yang 3 tahun berturut-turut nilai scoring itu sangat tinggi, kami 3,4 lebih LPPD. Penghargaan kedua itu kami terakhir Pak Wali Kota itu melekat kepada pribadi beliau, Pak Wali Kota Pak Dr. Martin Taha, itu adalah Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha, itu dari LPPD juga, itu 5 tahun berturut-turut. Jadi kalau kami tidak taat asas, maka tidak mungkin kami Pak Wali Kota memperoleh penghargaan 2 tersebut di atas. Itu, nah terkait dengan apa yang dilakukan Kota Gorontalo, sebenarnya kita ini menggunakan aturan yang sama, PP yang sama, Permendagri yang sama. Tapi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Umar Karim tadi ini adalah literasi. Bagaimana budaya literasi ini kita coba menerjemahkan aturan. Karena tadi saya senang sekali mendengar ini rekonstruksi hukum yang sudah disampaikan Pak Yusran, Pak Salahuddin dan teman-teman, rekonstruksi hukumnya. Sebenarnya terkait dengan ini kan RLPPD-nya ya, RLPPD-nya. Itu 3 peraturan itu mengamanatkan wajib, baik Undang-Undang 23, pasal tadi sudah disebutkan, wajib yang Pak Umar bilang kan, dan diulangi lagi di PP 13, pasal 23. Sudah ada 2 aturan, Undang-Undang 23 dan PP 12, pasal 23 mengatakan kepala daerah wajib menyampaikan RLPPD. Itu sudah ada 2. Kalau masuk di pasal 7 Pak Yusran ya, berarti sudah memenuhi 2 peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi dengan Permendagri 18, maka itu masuk rujukan pasal 7 Pak Yusran ya. Berarti ada 3 sebenarnya. 3 peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah kepala daerah itu menyampaikan RLPPD. Dan 3-3-nya dilanggar. Nah, saya tidak bilang 3-3 dilanggar. Ya, kalau yang tidak mempublikasikan berarti dilanggar. Rekonstruksinya hukum seperti apa sudah disampaikan. Ya. Nah, sekarang kita lihat kontennya, isi. Apa yang dilakukan pemerintah Kota Gorontalo? Kami dalam menyusun LPPD itu kami ada tim sesuai dengan yang diamanatkan di Permendagri 18. Dan saya rasa teman-teman kabupaten juga sudah ada. Nah, kita lihat konten dari pasal 22 PP 13 bahwa LPPD itu memuat ringkasan memuat capaian ekonomi makro, satu hal. Kedua, memuat capaian urusan pemerintahan, misalnya pendidikan yang wajib ya, pendidikan, kesehatan.
hal yang kedua. Poin yang ketiga adalah menyampaikan hasil EPPD tahun sebelumnya. Itu yang disebutkan Pak Kabak Asisten 3 berserta dengan opini WTP tahun sebelumnya. Nah, kami pemerintah kota ke semua unsur itu kami memenuhi. Baik laporan capaian ekonomi makro tahun kemarin, kayak ini kan LPPD 2021 ya, kami memenuhi kesemuanya. Ekonomi makro 2021 kami laporkan, capaian urusan penyelenggaraan pemerintah, urusan pelayanan dasar, apakah itu pendidikan, kesehatan, itu dilaporkan oleh Pak Wali Kota. Dan yang ketiga yang memang Pak Yusran bilang belum ada hasilnya, karena ini hasil 2021 nanti akan disampaikan 1 tahun majunya plus tahun plus, maka yang diisi itu adalah hasil EPPD 2018 scoring sebenarnya. Karena kalau kita menunggu hasil evaluasi, pemerintah itu hanya evaluasi EPPD itu scoring Pak, scoring. Kalau kayak kami nilainya itu 3,4 kategori sangat tinggi, itu yang akan disampaikan. Tapi kewajiban untuk menyampaikan capaian kondisi ekonomi, capaian urusan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan dasar itu wajib untuk dilaksanakan, disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu yang kami lakukan sehingga alhamdulillah kami berapa tahun ke belakang itu kami dihargai oleh pemerintah pusat dengan dua penghargaan tersebut. Terakhir kami, karena sekarang penilaian itu sudah masuk juga misalnya berapa persentasi perencanaan maupun penganggaran yang terkait dengan SPM, itu juga sudah dinilai oleh pemerintah pusat sekarang. Dan kami pemerintah kota alhamdulillah juga masuk di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota, kita masuk 5 besar nasional dalam penerapan SPM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi itu poin-poin yang kami lakukan di bawah pimpinan Pak Wali Kota, dan RLPPD kami selain disampaikan melalui website, itu juga disampaikan secara langsung oleh Pak Wali Kota di masing-masing kecamatan. Mungkin di Sipatana ini ada 2 minggu lalu kalau tidak salah di lapangan Bulu Tadaa, itu Pak Wali Kota menyampaikan RLPPD-nya. Jadi Pak Wali Kota turun ke kecamatan-kecamatan untuk menyampaikan apa-apa yang sudah diperbuat Pak Wali selama tahun 2021. Itu mungkin beberapa klarifikasi dari kami terkait dengan apa yang kota lakukan sehingga kita bisa mencapai seperti itu. Yang pasti saya rasa terkait dengan struktur maupun konstruksi pelaporan itu sudah sangat jelas. Baik dari PP 13 maupun formatnya yang ada di Permendagri 18 itu kami, karena formatnya sudah jelas dan kami bisa memenuhi. Karena kami hanya menyampaikan ringkasan sebenarnya. Itu mungkin dari kami. Terima kasih.